Selamat pagi, selamat berjumpa kembali buat anak didik saya kelas 1. Semoga kamu masih tetap semangat walaupun masih di dalam jaringan, walaupun kita masih menggunakan aplikasi Edmodo. Semoga kamu tidak menjadi bosan atau jenuh, karena saya akan selalu memberikan video-video pembelajaran yang terbaik buat kamu. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan juga komunikasi. Baik, masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Saya belum pernah menampakkan atau sudah pernah ya menampakkan diri saya kepada kamu, karena saya berbeda dengan guru-guru yang lain. Karena di sini kita diharuskan atau kita memang harus diwajibkan harus mempraktikkan apa teori yang sudah pernah kita pelajari. Makanya karena saya menggunakan aplikasi FreeCam 8 ya, jadi saya tidak bisa menampilkan wajah saya, atau jika saya menggunakan aplikasi yang lain itu aplikasi berbayar ya, dan juga batasan waktunya ada. Jadi untuk itu kamu hanya melihat wajah saya dari gambar ini, dan kamu hanya mendengarkan suara saya, dan semoga pembelajaran kita ini dapat kamu simak dan dapat kamu tangkap ya. Jadi jika nanti kita masuk, kamu pun tidak gagap lagi dalam menggunakan komputer, apalagi menggunakan program pengolah gambar yaitu Paint. Baik, langsung saja ya, tanpa bertele-tele kita masuk ke materi kita, lanjutan dari materi yang minggu lalu. Oke, peta konsep pembelajaran kita masih sama seperti minggu yang lalu ya. Kita masih dalam judul menggambar dan mewarnai, dan minggu yang lalu sudah saya terangkan sedikit bagaimana cara mengaktifkan program Paint dan bagaimana ikon-ikon apa saja yang dapat kita gunakan di program Paint. Sekarang kita masih tetap mengenal ikon-ikon yang terdapat di dalam pengolah gambar. Langsung saja, di sini saya ulangi lagi bagaimana cara mengaktifkan program Paint di komputer ataupun di laptop kita masing-masing. Baik, secara umumnya untuk menjalankan program Paint, yaitu program pengolah gambar, yang pertama itu klik logo Windows. Diingat ya, nanti kita praktikkan. Klik logo Windows yang ada tanda seperti ini. Kamu lihat kursor saya ini yang tanda panah bergerak ini. Lalu langkah yang kedua, pilih dan klik All Programs. Jika kamu menemukan kata All Programs, kamu klik kiri pada mouse ya, satu kali. Lalu yang ketiga, pilih dan klik aksesoris. Lalu yang keempat, pilih dan klik Paint. Itu cara mengaktifkan program Paint secara umum. Oke, ini dia tampilan program Paint kita. Kemarin kita sudah mengenal 6 ikon ini ya. Ikon itu adalah gambar kecil yang mempunyai arti ya. Jadi artinya ini kemarin nama ikonnya pensil, fungsinya untuk menulis atau menggambar bebas. Baik, sekarang kita akan mengenal baris pertama dari kategori shapes atau dari grup shapes. Shapes itu adalah bentuk ya. Jadi di dalam program Paint, program Paint itu sendiri sudah menyediakan bentuk-bentuk gambar jika kita membutuhkannya ya. Oke, kita mempelajari cukup hanya untuk minggu ini kita mempelajari baris yang pertama ini
Ya, ini yang baris pertama ini ada di situ 7 icon ya, atau ada 7 bentuk. Yang pertama, yang garis miring seperti ini ya, kamu perhatikan kursor saya, itu nama ikonnya adalah line ya. Jadi untuk mengetahui kamu semua mengetahui nama-nama icon yang ada di program Paint, caranya bagaimana untuk mengetahuinya? Arahkan saja tanda panahmu ini, gunakan mouse, arahkan ke kursor yang ingin kamu ketahui namanya, lalu biarkan sebentar, maka akan muncul nama ikonnya. Jadi nama icon yang garis miring seperti ini adalah line. Apa itu line atau apa fungsi dari line? Fungsinya adalah untuk membuat garis lurus ya. Jadi jika kamu nanti ingin menggambar di Paint, kamu ingin menggambar berupa garis lurus, kamu dapat menggunakan icon line. Bagaimana cara menggunakannya nanti akan kita praktikkan langsung. Lalu yang kedua, yang di samping icon line ya, kamu ingat namanya ya, kamu catat ya biar kamu ingat. Yang kedua adalah icon curve ya, icon curve ya. Dia bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk apa icon curve? Untuk membuat garis melengkung. Jadi kalau kamu membutuhkan saya Pak membutuhkan garis melengkung, bagaimana caranya? Iya, gunakan saja icon curve. Nanti pun akan kita praktikkan bagaimana cara melengkungkan sebuah garis lurus menjadi melengkung ya. Oke, itu dia fungsi dari icon curve. Kemudian yang oval, mungkin kamu sudah tahu ya melihat gambarnya ya. Fungsinya adalah untuk membuat lingkaran atau bulat ya, untuk membuat lingkaran atau bulat ya, oval namanya. Lalu yang keempat adalah rectangle ya, rectangle. Oke, kamu lihat bentuknya persegi atau sering kita ucapkan kotak ya. Iya, fungsinya adalah untuk membuat persegi atau kotak ya. Kemudian yang di bawahnya, yang di sampingnya, dia seperti kotak juga, namanya adalah rounded rectangle. Sama seperti rectangle, fungsinya untuk membuat persegi atau kotak. Akan tetapi antara rectangle dengan rounded rectangle dia berbeda. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu, apakah perbedaan dari rectangle dengan rounded rectangle? Kamu perhatikan gambarnya, apakah perbedaannya? Ya, kalau rectangle kamu perhatikan sudutnya itu siku atau tajam ya, siku atau tajam. Iya, dia sudutnya semua, keempat sudutnya siku. Akan tetapi kalau rounded rectangle ya, dia setiap sudutnya dia itu tumpul atau tidak siku atau tidak tajam ya, dia tumpul, dia melengkung dia di setiap sudut. Oke, sama-sama untuk membuat persegi. Akan tetapi kalau rectangle dia sudutnya siku, kalau rounded rectangle dia tumpul ya. Tumpul itu ibaratnya tidak tajam ya, jadi dia melengkung. Kemudian di sampingnya ada gambar seperti ini, itu namanya adalah poligon, bukan sepeda poligon ya, bukan merek poligon sepedanya. Akan tetapi kalau gambar ini atau shapes ini atau bentuk ini namanya adalah poligon, fungsinya adalah untuk membuat segi banyak. Jadi mau kita buat segi 8 pun bisa, mau kita buat bagaimanapun sikunya bisa ya, dia nanti bisa untuk membuat segi banyak. Oke, itu namanya poligon. Kemudian yang seperti bentuk gunung ini biasanya kamu menggambar di buku gambar berupa gunung ya, mungkin kamu masih menggambar seperti ini, namanya adalah triangle ya, triangle. Tri berarti 3. Oke, angle itu sudut, berarti segitiga ya, atau 3, mempunyai 3 sudut ya. Jadi fungsinya untuk membuat segitiga. Iya, untuk membuat segitiga. Oke, langsung saja kita praktikkan ke 7 ikon ini. Apakah benar ya
nama-nama masing-masing dari icon ini dan fungsinya. Oke, kamu ingat ya, line untuk membuat garis lurus, curve untuk membuat garis melengkung, oval untuk membuat lingkaran, rectangle untuk membuat persegi. Rounded rectangle sama saja membuat persegi, akan tetapi perbedaannya tadi sudah saya katakan. Polygon untuk membuat segi banyak, kemudian triangle untuk membuat segitiga. Oke, semoga kamu masih mengingatnya nanti. Langsung saja kita praktekkan. Oke, sudah siap? Oke, kamu perhatikan. Langsung saja kita lihat ya. Langkah pertama tadi untuk mengaktifkan program Paint adalah arahkan kursor kamu menggunakan mouse, klik kiri. Ingat, klik kiri ya, sudah saya ajarkan menggunakan mouse. Klik kiri, kemudian pilih dan klik all programs. Sudah. Jika kamu tidak menemukannya, kemarin sudah saya katakan, jika kamu tidak menemukan di sini yang namanya aksesoris, mungkin dia ada di bawah ini ya. Jadi bagaimana untuk menggulung layarnya? Ini dia. Arahkan kursor kamu ke bagian ini namanya adalah untuk penggulung layar, atau namanya adalah scroll bar ya, scroll bar ya. Jadi bagaimana cara menggunakannya, Pak? Bagaimana untuk membuat layarnya ke bawah? Arahkan kursor kamu ke scroll bar ini atau penggulung layar, klik kiri pada mouse, tahan jangan dilepas, tetap klik kiri ya, lalu tarik dia ke bawah. Nah, jika kamu sudah menemukan kata aksesoris, klik kiri, kemudian pilih dan klik Paint. Oke, ini dia tampilan Paint kita. Ini dia yang ketujuh icon tadi saya katakan. Pak, bagaimana yang Bapak bilang tadi arahkan untuk mengetahui nama ikonnya? Iya, arahkan saja kursor kamu, biarkan sebentar, dia akan memunculkan nama ikonnya. Ya, ke sampingnya curve, oval, rectangle, rounded rectangle, polygon, dan juga triangle. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara menggunakan ketujuh bentuk ini. Arahkan kursor kamu, lalu klik kiri, lalu di bidang gambar kita, ibaratkan ini buku gambar kita, cuman di Paint ini namanya adalah bidang gambar. Bidang gambar itulah tempat kita untuk untuk berkreasi atau untuk menggambar. Oke, bagaimana cara memunculkan gambarnya, Pak? Sudah saya klik. Iya, arahkan ke bidang gambar yang bidang putih ini, lalu klik kiri pada mouse, lalu tarik dia. Ya, dia fungsinya untuk membuat garis lurus. Jika sudah cukup panjangnya ya, jika sudah rata dia sudah lurus, lepas mouse kamu ya. Pak, kepanjangan, bisakah saya pendekkan lagi? Bisa. Arahkan kursor kamu ke pinggir ini, klik kiri, tahan jangan dilepas, lalu pendekkan dia. Itu untuk line. Oke, lalu yang di sampingnya adalah curve, untuk membuat garis melengkung. Pertama dia sama seperti menggunakan ya, semua untuk menggunakan semua bentuk ini sama sepertinya ya. Klik kiri pada bidang gambar, lalu tarik. Jika sudah ya, lepas. Kenapa tidak melengkung dia, Pak? Kenapa sama seperti lain garis lurus? Iya, cara untuk melengkungkannya ada dua tahap lagi ya. Untuk melengkungkan garis ini bisa arahkan kursor kamu ke garisnya, klik kiri pada mouse, jangan dilepas, lengkungkan dia. Oke, untuk melengkungkan garis tadi curve bisa dua kali kita melengkungkannya, sekali lagi pun boleh ya, cuman batasnya cuman dua kali. Iya, itu dia untuk melengkungkan garis atau yang disebut dengan ikonnya adalah curve. Kemudian yang di sampingnya adalah oval ya, klik kiri, lalu pada bidang gambar klik kiri, tarik dia ya. Inilah icon oval. Ini pun masih bisa kita perbesar ya, tapi jangan kamu klik sembarang tempat. Jika sudah kamu klik di bidang gambar atau di
tempat yang lain, dia tidak bisa kita perbesar lagi. Ya, bisa kita perbesar, cuman nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Oke? Jadi bagaimana cara memperbesarnya, Pak? Iya, jangan, jika sudah kamu buat bentuknya, jangan klik sembarang tempat dulu. Jika masih muncul dia kotak seperti ini, garis putus-putus, berarti dia masih bisa kita edit, masih bisa kita ganti, atau kita perbesar, atau kita perkecil, atau kita atur lagi bentuknya. Iya. Oke? Itu dia icon oval. Kemudian di sampingnya adalah icon rectangle. Fungsinya adalah untuk membuat persegi atau kotak dengan sudut siku. Ya, ini dia. Kemudian yang di sampingnya adalah rounded rectangle. Kamu lihat perbedaannya? Iya. Sama-sama membuat kotak atau persegi, akan tetapi tadi sudah saya jelaskan, kalau rectangle fungsinya untuk membuat persegi dengan sudut siku. Sedangkan kalau rounded rectangle, dia membuat persegi dengan sudut tumpul atau melengkung. Oke, itu dia perbedaan rectangle dengan rounded rectangle. Kemudian yang di sampingnya adalah polygon. Tadi fungsinya untuk membuat segi banyak. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, klik kiri, tahan. Jika sudah lepas, bagaimana, Pak? Kenapa garis lurus lagi? Iya, boleh lagi kamu gambarkan lagi. Klik kiri, tarik. Oke, lepas. Lalu klik kiri, lepas mousemu. Lalu klik kiri lagi, lepas. Iya, jadi seperti itu dia terus. Jadi mau banyak segi pun kamu buat, dia bisa. Ya, dia bisa. Nah, jadi ada banyak segi di sini. Nah, itu dia fungsi dari polygon. Sedangkan kalau rectangle, dia untuk membuat segitiga. Iya. Oke, itu dia ketujuh bentuk yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti jika kamu sudah paham semua bentuk ini, kamu dapat berkreasi, kamu dapat berhayal, kamu dapat berimajinasi, kamu satukan semua gambarnya, bagaimana membentuk sebuah gambar yang menarik. Ya, jadi saya di sini tidak hanya mengajarkan apa itu Paint, apa saja itu ikon-ikon yang ada di dalam, tapi saya akan mengajak kamu untuk berimajinasi atau berhayal menggambar sebuah gambar yang menarik. Oke, jadi semua ikon ini nanti kita gunakan untuk menciptakan sebuah gambar yang menarik. Oke, sekedar mengingat kembali bagaimana cara memberi warna pada gambar kita ini semua. Iya, minggu yang lalu sudah saya ajarkan gambar ember yang menuangkan cat, namanya adalah fill with color. Fungsinya adalah untuk memberi warna pada gambar. Klik fill with color, lalu di sini masih warna hitam. Contoh, Pak, saya mau warna merah. Klik saja warna merah, lalu arahkan kursor kamu ke dalam bidang gambar, jangan di luar ya. Klik kiri, iya, tuangkan warnanya. Saya mau warna lain, Pak, boleh. Oke, iya, hijau, mau warna biru, mau warna, atau layarnya kita buat menjadi warna abu-abu. Jika kamu menuangkan di luar gambar, maka dia akan memberi warna ke semua bidang gambar. Lihat, jika saya tuangkan warna ke bidang gambar kita di luar dari gambar, lihat. Iya. Ya. Nah, paham? Oke. Semoga kamu ingat. Setelah ini akan ada kuis. Silakan kamu kerjakan. Dan untuk menunjang kemajuan dari materi pembelajaran online kita, nanti akan saya sediakan juga berupa foto materi PowerPoint atau materi kita tadi. Ya, saya bentuk foto
dan kamu pun bisa mencatatnya dengan tenang. Oke, tapi ingat selalu tonton video pembelajaran kita, selalu kamu catat materi-materi pembelajaran kita, baru kamu kerjakan kuis kita. Jika kamu langsung mengerjakan kuis tanpa melihat video pembelajaran kita, itu sama saja kita itu berbohong, ya, dan materi kita tidak bertambah. Oke, jadi yang penting selalu kamu ikuti video pembelajaran dari saya, tetap semangat belajar maupun daring seperti ini yang terbaik buat kita semua. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, dari segala virus-virus, dan semoga kita selalu diberi kekuatan untuk melaksanakan aktivitas kita semua. Jangan lupa berdoa, kerjakan kuisnya. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.